Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizal Ramadan Samudra dengan nomor NPM 2035 1651 6405 dari Program Studi Ilmu Komunikasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas kedua psikologi komunikasi. Di sini saya mengambil jurnal dengan berjudul Aktivasi Psikologi Kognitif Melampaui Kesepian dengan Perspektif Komunikasi dalam Film Joker. Jurnal karya Yohanes Prabowo Dwi Sasongko, Joshua Fernando, Rustono Faradi Marta dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Bunda Mulia. Aspek psikologi dalam komunikasi massa. Film merupakan bagian dalam komunikasi massa dan memiliki peran penting dalam memproses pesan untuk kemudian disampaikan kepada khalayaknya. Selain menjadi bagian dalam komunikasi massa, film juga merupakan sebuah pernyataan ekspresi manusia. Pendahuluan. Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi telah memberikan dampak berkomunikasi dalam kehidupan manusia. Namun hal ini tidak menjadi jalan keluar ketika manusia mengalami kesepian. Film Joker karya Todd Phillips yang dirilis 2 Oktober 2019 merupakan kontradiksi dari laju pertumbuhan, pengetahuan, serta degradasi moralitas manusia terhadap sesama manusia. Masa kecil Joker yang sering disiksa oleh ayahnya mempengaruhi pola pikirnya. Joker sendiri ditampilkan menderita penyakit kejiwaan. Penyakit mental tersebut adalah pseudo-bulbar effect, di mana penderitanya tidak dapat mengontrol tindakan tertawa pada saat mengalami depresi dan membuat penderitanya tertawa pada saat yang tidak tepat. Penyakit ini muncul disebabkan akibat adanya kerusakan pada konteks prefrontal, yaitu area otak yang membantu mengendalikan emosi yang meluap pada dirinya. Sehingga secara tidak sadar, ia melakukan tindakan yang dianggap aneh oleh orang di sekitarnya. Penyakit ini sulit untuk diobati dan dimaafkan untuk memaksikan rasa kesepian yang datang. Orang yang kesepian merasa terasing dari kelompoknya serta tidak merasakan hangatnya cinta pada orang di sekelilingnya. Mereka merasa bahwa tidak ada yang peduli dengan dirinya dan merasakan kesendirian, serta merasa sulit untuk mendapatkan teman. Efek yang mungkin terjadi atas ketidakmampuan dalam mengatasi penyakit kejiwaan tersebut adalah dengan melakukan tindakan-tindakan yang agresif terhadap lawan bicara dan orang-orang di sekitarnya. Hal ini mengakibatkan Joker kesulitan mempresentasikan dirinya berhadapan dengan tindakan yang berhubungan dengan proses psikologi kognitif dirinya sendiri. Perkembangan kognitif identik dengan perkembangan intelektual atau inteligensi. Terdapat sebuah informasi yang diolah dalam pemikiran manusia yang dinamakan psikologi kognitif. Dalam proses psikologi kognitif, informasi yang diterima berupa data yang mudah diingat dan memberikan dampak yang besar pada perkembangan manusia dan mempermudah manusia untuk mendapat mendeteksi berbagai situasi kejadian yang dapat mempengaruhi pemaknaan objek sehingga muncul suatu perilaku. Keseluruhan proses seperti sensasi, persepsi, pengalaman, dan memori menjadi hal terpenting dalam proses pemikiran kognitif. Dari definisi tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa komunikasi interpersonal merupakan komunikasi yang berlangsung di dalam diri seseorang. Apabila seseorang mampu berdialog dengan diri sendiri, berarti ia mampu mengenali diri sendiri. Penting bagi kita untuk dapat mengenali diri sendiri, sehingga kita dapat berfungsi secara bebas di masyarakat. Penelitian ini ingin melihat bagaimana konstruksi komunikasi psikologi kognitif tokoh Joker sebagai usaha melampaui kesepian pada film Joker karya Todd Phillips. Metode penelitian. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Kajian ini juga menggunakan metode literatur. Keseluruhan kajian nantinya juga akan dikonektivitaskan secara diametral dengan mengambil jarak yang berbeda dengan pemahaman masyarakat atau mereka yang melihat sisi yang tampak dalam film Joker tersebut. Kemudian dirancang dalam sistem polarisasi sebuah jembatan yang menghubungkan sebagai tindakan yang dapat melahirkan pemahaman yang komprehensif. Hasil dan pembahasan. Bila menyaksikan film Joker karya Todd Phillips, banyak nilai dan pesan yang dapat diambil. Kita dapat melihat lebih jauh mengenai kesepian yang dialami Arthur sebagai pemeran Joker dan kita yang mengalaminya sebagai manusia, serta bagaimana tindakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi dan berdamai dengan kesepian tersebut. Hal mendasar dalam memahami komunikasi interpersonal dalam kaitan dengan usaha mengatasi kesepian, yakni dengan mengenali elemen yang terdapat dalam tindakan komunikasi intrapersonal sebagai benang merah untuk mengurai kesepian tersebut. Tindakan dalam komunikasi interpersonal mengedepankan tentang diri sendiri. Realita kehidupan yang ditampilkan dalam film tersebut seakan-akan menegaskan kembali secara nyata bahwa setiap manusia menghadapi masalah dalam hidupnya. Manusia perlu secara bijak mengambil jarak untuk melakukan komunikasi dengan dirinya. Kenyataan bahwa Arthur mengalami kesepian dipertegas dan dikuatkan oleh gangguan kejiwaan yang dialami, tidak mampu diterima oleh dirinya. Arthur selalu mencari penyebab di masa lalunya. Pengalaman di masa lalunya membawa dirinya pada rasa depresi yang akut sehingga ia tidak dapat mengendalikan dan mengatur tingkah lakunya. Kita dapat kehilangan kesadaran kita atas perbuatan kita. Tindakan menyakiti diri sendiri, tertawa, membunuh, dan bahkan menyakiti orang lain yang tidak berdosa. Pada taraf ini, kita melihat Arthur adalah sosok gambaran keluarga yang mengalami kesepian dan juga mengalami depresi. Arthur merupakan seorang pelaku kejahatan yang lahir dari penderitaan.
Semenjak Arthur diadopsi oleh ibu angkatnya yang juga mengalami delusi, tindakan kekerasan fisik dan mental sudah menjadi bagian dalam kehidupannya. Kekejaman orang tua angkatnya mendorong Arthur bertindak di luar batas manusia. Dari hal-hal tersebut dapat ditemukan solusi dalam mengatasi kesepian dengan berlandaskan konteks komunikasi interpersonal. Dalam tindakan komunikasi interpersonal, sebagai pelak komunikasi berusaha mendamaikan diri dengan diri sendiri, sekaligus melihat ini sebagai peluang untuk berubah, merupakan suatu pijakan tersendiri dalam melihat situasi yang dihadapi oleh semua pelaku kehidupan. Hal ini dapat kita uraikan dalam beberapa hal. Yang pertama, rasa kesepian dapat diartikan sebagai waktu yang tepat untuk berpikir ulang tentang hidup kita. Kesepian adalah waktu untuk melakukan refleksi terhadap diri sendiri. Tindakan keterbukaan secara mendalam dengan diri sendiri ini perlu dilakukan sehingga kita dapat melihat kesepian sebagai sebuah poin balik untuk mengembangkan diri kita. Kedua, dalam beberapa adegan film Joker. Satu, di mana Arthur terlihat kesepian dengan tatapan mata kosong dan tidak memiliki semangat kerja tinggi. Hal ini menyeratkan ia mengalami kesendirian dalam jiwanya. 2. Pada saat Arthur mengunjungi psikiater pada dinas kesehatan di kotanya dan ia tertawa pada saat yang tidak tentu dan tidak dapat dikontrol. 3. Ada juga adegan yang menampilkan Arthur yang sedang putus asa untuk mengatasi kondisi kejiwaannya serta masalah yang dihadapinya. 4. Adegan Arthur menendang-nendang tempat sampah sebagai penyaluran atas kekesalan dan kesepian yang dialaminya, serta ketidakmampuan dirinya mengolah kesepiannya. 5. Pada adegan Arthur harus menerima keputusan untuk diberhentikan secara sepihak, dan hal ini membuat ia merasa frustasi dan bersedih. 6. Ia yang tidak bisa mengatasi tekanan yang didapat pasca pemecatan dan membuktikan kepada dirinya untuk mencari tahu tentang masa lalu hidupnya. Kondisi dalam adegan ini dapat digunakan untuk melakukan tinjauan ulang mengenai diri sendiri, memikirkan tentang apa yang tujuan hidup kita. Kesepian membuat kita sadar dan fokus pada apa yang sungguh penting dalam hidup kita, dan membuang jauh-jauh hal yang buruk. Manusia perlu memiliki orientasi yang sungguh-sungguh dengan berlandaskan pada pemahaman dan pengenalan pada diri sendiri. Ketiga, kesepian tersebut juga mengajak kita berpikir ulang tentang mereka yang ada di sekitar kita. Kita diajak untuk jujur membedakan antara sahabat dan teman atau parasit. Sama seperti yang Arthur lakukan, ia tidak membunuh sahabatnya karena dinilai baik dan dapat dijadikan teman. Sementara temannya yang memberi senjata dan menertawakan Arthur sedang ditimpa masalah dibunuh oleh Arthur. Kualitas hidup kita juga ditentukan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, sahabat-sahabat kita. Keempat, kesepian juga dapat diapresiasikan sebagai sebuah kesempatan kita untuk melihat dunia dengan perspektif berbeda. Dalam kesepian, bila kita dapat mengontrol diri kita, maka kesepian merupakan saat untuk menjadi kreatif dan memiliki ide-ide yang dapat dipakai untuk melihat situasi secara sadar dalam keadaan yang tengah terjadi. Kelima, dengan sudut pandang dan cara pikir berbeda, kita pun dapat bekerja dan berkarya dari sudut pandang yang berbeda. Inilah hakikat dari penemuan yang dapat menjadi sebuah terobosan baru yang bisa membawa manusia ke arah kehidupan yang lebih baik. Kesepian bisa dijejaki sebagai momen untuk menjadi acuan penemuan dan terobosan akan kebuntuan di dalam berbagai bidang kehidupan manusia. Kesimpulan, melalui tokoh utama pada film Joker, konstruksi makna kesepian yang dialami dengan cara terbarukan. Kesepian tidak lagi dilihat sebagai penyakit. Kehidupan manusia ada kesedihan dan penderitaan dalam kesepian. Oleh karena itu, jika kita disikapi dengan bijak, kesepian juga dapat menghancurkan dan merusak konsep diri manusia. Kesepian juga dapat dilihat sebagai kesempatan untuk bangkit dan melakukan perubahan dalam hidup kita guna menemukan makna dan kebahagiaan dalam hidup. Saran, penelitian ini merekomendasikan bahwa pentingnya memahami komunikasi interpersonal yang terjadi kepada manusia yang mengalami penyakit mental, sehingga pemahaman dalam bentuk literasi mengenai penyakit mental dari berbagai perspektif dapat terbentuk. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan, apabila ada salah kata dan penjelasan yang kurang jelas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.